Hai, Tuan Sir kembali. Di kesempatan kali ini Tuan Sir akan membahas 10 Pokemon fosil terkuat. Meskipun fosil Pokemon yang dihidupkan ini terdengar sedikit kuno karena telah ada di masa lalu, tapi beberapa dari mereka masih cukup kuat untuk menghadapi beberapa Pokemon modern yang terus bermunculan. Fosil juga menjadi Pokemon yang unik karena dihadirkan dengan cara yang tidak biasa. Mereka adalah Pokemon purba yang telah punah di zamannya, namun dengan teknologi canggih yang hadir di dunia Pokemon, mereka pun bisa kembali dihidupkan. Tentu saja jika kekuatan mereka tampak bisa sangat kuat dengan kerasnya dunia di masa lalu, tetapi saat mereka dihidupkan, ya terlalu banyak Pokemon modern yang sedikit menghantam tipe mereka. Jadinya kelihatan agak kurang mampu untuk bersaing. Logikanya gitu sebenarnya. Tetapi untungnya beberapa dari Pokemon fosil ini masih tetap kuat dan bertahan dengan kemampuan mereka. Mari kita lihat beberapa Pokemon fosil tersebut dengan kekuatannya. Langsung saja masuk ke daftarnya. Ayo. Aurorus. Nggak salah, mungkin kalian bingung kenapa bisa Aurorus yang cukup kuat. Kita tahu Pokemon ini lemah banget sama Fighting dan juga Steel karena perpaduan tipenya yaitu Rock Ice. Tapi di balik kelemahan ini, Aurorus memiliki distribusi yang baik terhadap setiap statistiknya. Statistik fisik dan juga spesialnya juga cukup merata satu sama lain. Jadinya ia bisa menghasilkan damage yang wajar dan kerusakan yang wajar juga, asalkan serangan tersebut tidak berasal dari Fighting dan juga Steel. Aurorus juga memiliki HP yang cukup luar biasa tinggi yaitu sebanyak 123 yang berkontribusi baik saat ia menerima kerusakannya. Jadinya dalam keadaan tertentu Aurorus bisa bertarung dengan cukup aman. Bastiodon. Saat melihat Bastiodon, pastinya kita paham bahwa ia adalah tembok yang bisa menghalang serangan musuh. Dengan statistik defense sebanyak 168 dan special defense sebanyak 138, membuat tubuh Bastiodon cukup keras untuk dihancurkan. Meskipun memang ia harus menghindari Fighting dan juga Ground karena kombinasi typingnya yaitu Rock Steel. Jadinya ini bisa membuat Bastiodon harus berhati-hati karena ia juga tidak secepat itu untuk menghindari serangan. Tapi dua tipe inilah yang harus ia hindari. Jika bisa menghindari tipe tersebut, maka Bastiodon bisa menjadi tank yang cukup keras untuk dihadapi. Ia juga memiliki 8 resistensi dan 1 kekebalan. Omastar. Omastar adalah salah satu Pokemon fosil pertama yang pernah ada. Dia tetap menjadi Pokemon yang cukup berharga bagi beberapa trainer. Ia memiliki statistik defense dan special attack yang cukup tinggi dan mempelajari move spesial yang juga cukup kuat-kuat. Dan ia juga mempelajari move water dan juga rock yang sangat banyak, membuatnya mendapatkan keuntungan dari STAB-nya. Dan ia juga sangat berguna untuk melawan tipe api. Meskipun memang harus menghindari tipe grass karena itulah ancaman Pokemon dengan kombinasi typing water and rock ini. Arctophis. Arctophis mempelajari move bagus dan salah satunya adalah Vicious Rain yang merupakan move Pokemon tipe water. Tetapi permasalahannya ada pada stat speednya yang bisa dibilang cukup rendah yaitu berjumlah 55. Hal ini membuatnya cukup sulit memanfaatkan kekuatannya dengan baik. Namun jika digunakan dalam kesempatan yang bagus, Arctophis tidak akan menjadi Pokemon yang sia-sia. Distribusi statistiknya yang stabil memberikan pilihan yang tepat untuk menggunakannya dalam pertempuran. Setiap barisan statistiknya bisa memberikan damage yang baik dan juga menyeimbangkan damage yang masuk. Arctozolt. Arctozolt juga mempelajari move unik yang disebut Ball Peak, yang merupakan move Pokemon tipe elektrik. Sama seperti Arctophis, stat kecepatan atau speed Arctozolt juga bisa dibilang cukup rendah yang dimana sama seperti Arctophis yaitu hanya berjumlah 55. Jadinya seringkali bisa saja ia menerima kerusakan terlebih dahulu sebelum melancarkan move-move hebatnya. Tetapi karena setiap statistiknya cukup merata, jadinya ia pun masih bisa memberikan kerusakan yang cukup baik dengan attack 100-nya dan bisa bertahan dengan 90 defense dan HP-nya. Dan permasalahan lainnya juga sebenarnya kombinasi typingnya ini tidak terlalu bekerja sama dengan baik. Dracozolt. Masih dari salah satu dari 4 fosil penggabungan dari Galarigen. Sama dengan Arctozolt, Dracozolt juga mempelajari move Bolt Beak yang juga sangat berguna dengan kecepatannya yang sebanyak 75. Dan move ini akan menjadi ganda saat digunakan sebelum lawan menyerang. Jadinya jika speed Pokemon lebih rendah dari Dracozolt, maka move ini akan bertindak ganda untuk mengalahkan musuhnya. Dan jangan lupakan stat special attack-nya yang juga sangat mempengaruhi move ini. Untungnya Dracozolt memiliki special attack yang ya lumayan lah.
Jadinya dengan beragam kegunaan ini, Dracozolt bisa dibilang menjadi Pokemon Electric Dragon yang cukup berguna dalam pertempuran. Arceus. Sejauh ini ada dua Pokemon fosil dengan kombinasi typing Rock Flying. Salah satunya adalah Arceus ini. Statistik Arceus sangat tinggi di bagian attack yang berjumlah 140, kemudian special attack yang berjumlah 112, dan statistik speednya yang berjumlah 110, membuat Arceus cukup berguna saat dalam pertempuran. Meskipun memang berdampak pada defense dan special defense-nya yang hanya berjumlah 65, tapi semua juga bergantung pada kecepatan dalam menyerang dan move apa yang digunakan untuk kedua kategori statistiknya. Penggunaan yang tepat bisa membawa kemenangan dengan cepat. Dan Arceus sudah punya attack, special attack, dan juga speed yang tinggi. Aerodactyl. Selain Arceus, inilah Aerodactyl yang merupakan Pokemon fosil dengan kombinasi typing Rock Flying yang juga cukup mengintimidasi untuk dihadapi oleh lawannya. Aerodactyl memiliki speed sebanyak 130 yang bisa menangani musuh dengan cepat berkat attack-nya yang juga cukup tinggi yaitu berjumlah 105. Jadinya dua pendukung ini bisa membuat lawan menjadi pingsan duluan sebelum mereka bisa menghancurkan Aerodactyl. Meskipun sisa statistiknya juga tidak terlalu tinggi, tetapi Aerodactyl juga tidak memiliki kerentanan yang benar-benar masuk untuk menghancurkannya. Masih ada keseimbangan lah ya untuk setiap defense, special defense, dan special attack serta HP-nya. Dan semua juga didukung dengan kemampuannya yang bisa melakukan Mega Evolution, membuatnya tambah lebih kuat sebagai Pokemon prasejarah. Tyrantrum. Tyrantrum adalah fosil Pokemon yang penampilannya didasarkan pada Tyrannosaurus Rex yang terkenal mengesankan dan kuat. Begitu pula statistik attack Tyrantrum yang berjumlah 121 dan defense 119 yang membuatnya cukup berbahaya jika bertemu dengan tangan kosong di dunia Pokemon. Tyrantrum hampir sepenuhnya mempelajari move serangan fisik yang sebagaimana mestinya karena special attack-nya tidak terlalu bagus. Ya pastinya juga tidak ada yang benar-benar sempurna dalam kekuatan Pokemon. Tyrantrum sendiri harus cukup berhati-hati dengan jumlah statistiknya yang lain. Tetapi jika dihadapkan dengan tepat, maka ia bisa menjadi Pokemon fosil puncak atas yang mematikan. Dracovish. Dan inilah Pokemon fosil yang dimana sangat diterima dengan baik oleh setiap pelatih baik di dalam game maupun animenya. Tentu saja Dracovish sangat kuat berkat beragam hal yang ia miliki. Maka tidak jarang ia pun masuk dalam permainan kompetitif. Move-nya yaitu Vicious Rain yang sama seperti Arctovish juga memberikan serangan ganda jika ia menyerang terlebih dahulu. Dan speed Dracovish cukup layak untuk mewujudkan serangan ini. Jika Dracovish juga memiliki ability Strong Jaw, maka kekuatan Vicious Rain akan bertambah dan bisa sangat mematikan. Dan jangan lupakan dua tipe yang menyelimuti Dracovish yaitu Water Dragon yang dimana hanya memiliki dua kelemahan saja. Dan terkadang juga sulit untuk memukul kombinasi typing ini. Jadi tidak mengherankan ia digunakan oleh seorang trainer terkuat di dunia Pokemon. Dan itulah beberapa Pokemon fosil terkuat yang pernah ada di dunia Pokemon. Semua bergantung juga sama pelatihnya sih. Jadi jika kamu punya kandidat lainnya, dipersilahkan untuk berpendapat. Baiklah, sampai di sini pembahasan kali ini. Luangkan waktu kalian untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa semakin berkembang. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Tuan Sir pamit. Dadah.